Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saya yuqatilun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib dan isya masjid Iman yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada panjenengan menjadi dalu punika sakumah tempat silaturahim tolabul ilmi. Mugi-mugi pemanggilan panjenengan menjadi dalu punika pikantuk ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam anugerah petunjuk dumateng junjungan uswatun hasanah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan dados pendherekipun umatipun istiqomah hingga akhir hayat, sehingga kula panjenengan kelak binjang wonten akhirat pikantuk syafaatipun. Amin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur ini juga saya lihat banyak sekali yang hadir, luar biasa. Inilah kemakmuran masjid yang harus kita jaga secara terus menerus. Kalau dalam istilah barokah itu kan sering saya sampaikan, Imam Ghazali begitu, barokah itu pengertiannya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti kalau masjidnya itu berkah, berarti masjidnya tambah hari tambah makmur. Nah, ini harus kita syukuri betul. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang akan memakmurkan masjid itu ya orang-orang yang beriman, orang yang percaya tentang kehidupan akhirat. Kenapa ada kalimat kehidupan akhirat, Bapak dan Ibu? Orang-orang kafir itu tak percaya dengan kehidupan akhirat. Ya. Karena apa? Karena hidup ini setelah selesai di dunia masih ada kehidupan lain yang justru itu adalah pertanggungjawaban terhadap kehidupan manusia di dunia. Maka ini yang patut kita pahami bersama, sehingga di dunia ini tidak lain hanyalah sebagai sarana untuk menentukan pilihan hidup kita besok di akhirat. Ya. Dan di akhirat apakah kita memang menginginkan kehidupan yang nikmat, bahagia selamanya? Ya tentu penentuannya adalah ketika kita di dunia, bukan besok. Jadi ketika kita hari ini memutuskan saya ingin mendapatkan kenikmatan yang abadi besok di akhirat di surganya, berarti mulai saat ini kita harus memilih jalan menuju surga Allah. Dengan apa? Dengan beramal dan beribadah. Maka dari itu, supaya kita menjadi orang sukses besok di akhirat, itu ada kiat-kiatnya. Orang yang sukses untuk menjadi pemenang di akhirat, itu diantaranya adalah satu. Ya, maksudnya sukses di akhirat itu adalah orang yang bisa masuk di surganya Allah. Itu paling tidak tipnya itu ada 5 ya. 1, bersungguh-sungguh. Nek kepengen surga ya kudu tenanan, nang dunya ini tenanan kok lain golek. Karena dalam Al-Qur'an menunjukkan amfasi butuh antar kulul jannata balam rayak labil lahul ladina jahadu minkum bayak amal sobirin. Siapa yang mengira kamu akan masuk surga sebelum nampak di hadapan Allah, pakai kesungguhan. Dia di sini pakai kesungguhan. Jadi lo ngaji tenanan kan
sholat yang tenang, ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam beribadah, beramalnya harus betul-betul sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh biasanya akan apa ya? Akan reteli ya kalau Jawa itu, orang Jawa reteli. Nah, akan berhenti di tengah jalan. Tapi ada kesungguhan yang kuat, insya Allah. Dan kesungguhan ini muncul dari apa? Dari ilmu yang dia miliki. Ada ilmu yang kenapa dengan kosong ngaji? Karena ada ilmu yang menuntut dengan kosong ngaji. Di antaranya apa? Misalnya diberi jalan mudah menuju surga, dibukakan pintu surga, diberikan apa? Sakinah, ketenangan di dalam hati. Kemudian diampuni dosanya oleh Allah melalui apa? Doa-doa para malaikat sampai kita berpisah. Jadi itu, karena kita tahu ilmunya itulah, maka kita akan menjadi semangat, memotivasi untuk beribadah dan beramal. Dan yang kedua apa? Sabar. Nanti kan yang kedua sabar. Tadi kan ayatnya amhayyatum antakulul jannata walamma ya'lamu lahul ladina jahadu minkum wa ya'lamu asy-syabiriin. Sabar. Wong tidak bersih itu kan butuh sabar Bapak dan Ibu. Sampai kan tidak perlu ulang contoh kesabaran ini. Dengan legamu memiliki dibutuhkan kesabaran. Ya, sabar sampai nanti isa. Tapi duduknya wajahnya di sini akan membawa apa? Kenikmatan yang abadi juga karena apa? Karena duduk kita di sini adalah bernilai ibadah dan amal soleh. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yakin, iman. Dengan yang kepingin ke sukses besok diangkat jadi kudu yakin sih. Coba kita sepakat, ya sepakat. Umpama di Panjenengan badhe ke Jakarta Bapak dan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu mau ke Jakarta. Pertanyaan saya, jenengan yakin nggak kalau Jakarta itu ada? Sekarang untuk ini pun nanti tidak Jakarta. Wes rasa doa lah, rasa doa. Jenengan temanaan dulu, yakin boten temanaan wonten? Yakin? Nah, pertanyaan saya, nek jenengan kepengin surga, yakin boten nek surga wonten? Nah, ini jadi keyakinan kita ini menjadi motivasi kita, ya, meneguhkan kita untuk melangkah menuju sesuatu yang kita tuju itu. Nah, kalau kita kepengen ke surga tapi masih apa nih? Masih ragu-ragu. Surga kayaknya pas Rewangi subuh esuk ning masjid, tak Rewangi infak, tak Rewangi sedekah, tak Rewangi dan itu jubile surga ora enek. Itu berarti kan tidak yakin. Nah, kalau tidak yakin kemungkinan orang itu akan berbalik arah. Orang yakin kan gitu. Mungkin orang mau ke Jakarta karena tidak yakin bahwa Jakarta itu ada. Mungkin tengah jalan menuju Jakarta orang tahu, maka kembali. Maka yakin, ya, iman terhadap apa yang kita tuju itu harus benar-benar kita jaga. Makanya saya yakin Bapak dan Ibu yang rawuh di sini pasti punya keyakinan bahwa surga itu ada. Yang keempat, bergerak, ya, bergerak. Kalau ingin sukses ke akhirat bukan hanya di dunia saja, nih. Sampai di akhirat kalau orang kepengen menuju ke sana harus segera bergerak. Bergerak itu maksudnya apa? Melangkah, berbuat, beramal. Kalau orang yakin surga piye, berarti kita segera melangkah. Ya, berbuat, beramal. Tentang apa? Hal-hal yang bisa membawa orang itu ke surga. Nah itu. Makanya perintah-perintah Allah yang berkaitan ke surga maka segera kita ikuti. Makanya di dalam surah Al-Imran 133 itu kan dikatakan deh, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Kalau kita memang ingin ke surga, segera mohon ampun. Jauhi segala larangan-larangan yang memang itu dilarang oleh Allah. Kemudian segera ikuti perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang mengarah kepada surganya. Karena surga itu akan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak dan Ibu kepengen surga, otomatis pada sore hari ini sudah melangkah menuju
mau berkorban, apa saja untuk menuju kesuksesan pasti ada pengorbanan, ya, baik itu harta maupun jiwa. Bapak dan Ibu tidak mengerti ya berkorban apa? Berkorban waktu, bahkan jenengan kalau ada infak keliling itu tadi, jenengan juga berinfak, berarti apa? Berkorban harta. Karena apa? Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah itu akan ditunjukkan dalam ketaatan. Misalnya begini, Allah ngendika, bahwasanya kalau orang itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Allah, ya kalau cinta kepada Allah maka harus ada bukti cinta itu. Apa? Ketaatan. Fattabi'uni kata Allah. Ikutilah aku, berarti ada ketaatan. Berarti nek ibu dan bapak ini mungkin ya, ibu masih cinta pada bapak, dan mungkin kalau bapak, Bu, tolong buatkan teh, itu kira-kira ibu ini itu gawainya itu membuat lagi karena cinta ya. Ayo Bu kok meneng bayar sirah gawainya ini ya. Nah, kita bapaknya mantu-mantu ya. Nah ini, jadi nek saya cinta ya pagi-pagi buatkan teh, nih Pak, tehnya Pak. Pagi sukanya kopi, ini Pak, kopinya Pak. Ya itu bukti ada ketaatan kan gitu. Dan yang seorang budak notek balik mau cacilin baik, balik mau serai sok. Nah, bukan masalah itunya, tapi ada unsur ketaatannya. Ketika kita cinta kepada Allah, diperintah untuk sholat, ya sholat. Diperintah untuk seperti sore hari disuruh ngaji, ya ngaji. Itu bukti cinta. Ojo koyo cerita anak muda itu ya, dari cinta setengah mati bareng aja bakso supaya bayar itu dompetnya keri. Nah itu jenis lah, itu belum menghindar. Nah ini jangan begitu, ada pengorbanan. Makanya baik itu apa jiwa maupun harta. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama untuk meraih kesuksesan kehidupan di akhirat itu dengan tip seperti yang saya sampaikan ada 5 tadi. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh, tenang, yang kedua sabar, yang ketiga apa? Yakin yang kita tuju itu ada, yakin yang kita tuju ada, so nggak ada, jangan ragu. Nah setelah itu mesti bergerak, segera melangkah. Untuk pilih surga kok dijak kajian ilmu ya, ada karuan, dijak sholat ada karuan. Nah ini kan susah kan, diajak baik susah, ini kan nggak gitu. Karena apa? Surga itu adalah tempat yang baik, yang menempatkan adalah orang baik. Orang baik itu di dunia selalu berbuat kebaikan yang kita kenal dengan muhsinin itu tadi ya. Jadi ahli surga itu di dunia sudah nampak, sudah melakukan hal-hal yang baik. Nah, baik secara individu kepada Allah maupun secara sosial. Dan yang keempat tentunya apa? Mau berkorban, ya, berkorban baik harta dan jiwa. Maka tadi di dalam saya sholat tadi juga saya sampaikan ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Apa? Di sini gambaran orang-orang yang apa? Ingin selamat dari apa? Dari api neraka. Nah, maka apa? Maka salah satunya ialah dia harus berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tentu diawali dengan iman kepada Allah, ya, iman pada Allah dan taat pada Rasulullah. Baik ibu bapak yang berbahagia, itu tadi sebagai pengawal kita, mengantarkan semangat kita untuk terus mengaji, ya. Bahkan sebenarnya dalam agama itu ngaji itu tidak ada istilah berhenti, ya. Tidak ada istilah berhenti. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan dia hanya jangan minal wiladati hatta wafat, sejak dia lahir sampai meninggal dunia itu terus kita mencari ilmu, ya, karena itu akan mendatangkan pahala yang besar bagi kita semua. Nanti mungkin ada hal yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan ini. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya akan menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 16 sampai 17. Ini mungkin sebagai bahan renungan kita bersama, sebuah kehancuran bangsa, ya, kehancuran bangsa. Jadi bangsa itu bisa saja terjadi kehancuran karena sebab-sebab tertentu.
Di Al-Quran kan sudah juga ada ya. Negeri Sabah itu negeri yang makmur tapi bisa hancur ya, dibalik oleh Allah dengan apa? Dengan kehancuran bumi. Nah ini, nah kita pun bisa belajar dari itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16 sampai 17 itu juga disebutkan, wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fawasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jadi apabila Allah menghendaki, Allah berkehendak untuk menghancurkan suatu kampung, suatu daerah, suatu bangsa, itu di dalam ayat itu dikatakan amarna mutrafiha. Amarna, kami perintahkan mutrafiha, pembesar-pembesar atau penguasa-penguasa. Ya, penguasa-penguasa untuk apa? Penguasa-penguasa ini mereka hidup bersenang-senang, hidup mewah, sehingga apa? Mereka melupakan yang dipimpinnya. Itu ternyata Quran sudah apa? Memberi gambaran seperti itu. Jadi kalau ada pemimpin sudah tidak pernah berpikir tentang yang dipimpinnya, maka tentu itu adalah gambaran tentang model. Insya Allah itu kalau tidak segera bertobat, itu bisa membawa kehancuran sebuah negeri. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah untuk zaman sekarang, ya, untuk zaman sekarang pembesar, penguasa, ya, ini apa kan gitu? Karena bukannya satu figur, yang namanya penguasa itu bukan satu figur. Kalau zaman sekarang yang namanya penguasa itu kan bisa saja berbentuk apa? Birokrasi, ya kan gitu. Istilahnya apa? Eksekutif, bisa yudikatif, bisa legislatif, kan begitu. Kalau dalam konsep trias politika itu kan seperti itu. Jadi biasa saja pemangku jabatan, ya, birokrasi, eksekutif, bisa saja legislatif. Legislatif itu ya wakil-wakil kita itu. Nah ini. Kemudian apa? Yudikatif, penegak hukum. Ternyata Quran juga pernah menyinggung seperti itu. Nah kalau ini semua kepengen badatun thayyibatun walaupun kufur, maka tentu pemangku kekuasaan di antara ini tadi mestinya juga harus mampu mengerjakan atau membawa amanah dengan baik. Nah oleh sebab itu ini gambaran yang sederhana supaya apa? Kita ini tidak lagi menjadi orang-orang yang teraniaya atau terdolimi. Maka di dalam Al-Quran yang namanya mutrofin ini bentuk kefasikan. Mutrofin itu bentuk fasikan. Fasik itu apa? Merusak agama. Jadi hidup mewah, bermegah-megahan sebagai gaya hidup. Jadi orang sekarang itu kan banyak gaya hidup. Sebenarnya itu tidak perlu, tapi diperlukan. Yuk saya jenengan kalau ditanya sebenarnya yang membuat kita itu kurang itu masalah kecukupan atau masalah keinginan. Coba jenengan mungkin penghasilannya 1 juta, kok ya cukup. Saya ini dia penghasilan 10 juta, kok ya ngomong orang cukup. Mungkin dia penghasilan 100 juta, isi ngomong orang cukup. Coba nek sakniki apake apa istilahnya berbicara bebas, terbuka adanya. Koruptor itu menurut saya yakin penghasilan presiden kok, penghasilan mesti gede. Penghasilan sudah besar. Tapi karena apa? Tak terkendalikan. Karena apa? Ada keinginan yang lebih tinggi. Tapi jangan yang penghasilan sedikit mungkin keinginannya ya dua. Mungkin dengan puas dengan naik sepeda online. Kan barang kira-kira iso tuku sepeda motor, akhirnya dengan berkeinginan untuk sepeda motor. Sepeda motor jadi cukup di mlaku rono-rono suka mogok. Ini barang ada model anyar. Dengan kan kepengin meneh. Nah itu berarti keinginan kok kebutuhan itu. Nah keinginan lah. Nek koyo ngono iki penyakit manusia Pak. Mungkin saya muni iki yo ngono ya. Oh iya. Tapi karena apa? Memang dibalik Allah memberi nafsu manusia itu karena itu Pak. Jadi kreativitas manusia itu muncul dari hawa nafsu. Jadi nafsu itu tidak bisa dibunuh Pak. Salah manusia membunuh nafsu itu, tapi nafsu bisa diarahkan.
ya, menuntun manusia ke arah mana kan gitu. Nah, supaya apa? Kalau dalam Quran kan inna nafsa la'amaratu bisu. Nafsu itu selalu mengajak kebaikan illa ma rahima rabbi. Nafsu selalu mengajak kejahatan illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapat bimbingan rahmat. Kan gitu. Makanya podo-podo wong duwe duit, ada orang yang memanfaatkan uangnya untuk kebaikan. Maka itulah yang disebut keberkahan. Makanya sering kita dengar namanya apa? Rezeki yang berkah. Ngukur kita nanti gimana Pak? Yang dengan caranya rezeki itu berkah orang. Nah ini, kalau tadi kembali ke perkara awal tadi nih, berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti kalau rezeki itu bertambah, mestinya bisa menambah kedekatan kepada Allah, kan itu. Tapi menurut kan umumnya nggak gitu loh Pak, banyak. Kebanyakan kan nggak gitu. Nek lagi susah, nyuwun Gusti Allah, kan gitu. Misalnya apa? Orang itu gagal, ya Allah berilah saya pekerjaan. Oleh Allah dikasih pekerjaan. Tapi setelah dapat pekerjaan, mungkin biaya sedot naik masjid ini barang itu gawean. Lagi naik masjid lagi dalani. Maksudnya kan gitu. Nah ini berarti apa? Bertambahnya rezeki tidak bisa menambah kedekatan kepada Allah. Maka mestinya kita mohon kepada Allah agar apa? Diberi keberkahan. Jangan sampai seperti Sa'labah itu yang saya sampaikan dulu ya. Sa'labah bukan mau miskin. Sampai-sampai sholat baik pakaiannya gantian sama istrinya kan gitu. Dia terlambat sholat jamaah karena apa? Pakaian untuk sholat dipakai istrinya. Akhirnya dia selalu terlambat karena yang suruh sholat duluan istrinya, baru dia pergi ke masjid nunggu pakaian gantian dengan istrinya. Tak kira yang itu renek berarti ya. Gantian, si bu sakti gula si bu baru sampai bu dia akan masjid tak kira renek ya. Ibu bukan mengenai nanti jajar orang dulu kok. Ya, bapak-bapak itu sarungnya nanti bingung nanti. Nah, akhirnya apa kata Rasul? Sa'labah, kenapa kamu itu selalu terlambat kan gitu? Maka jawabannya apa? Saya terlambat karena ini disampaikan tadi, makanya gantian tadi. Kalau gitu supaya tidak terlambat ya Rasul, doakan saya supaya saya menjadi orang kaya kan begitu. Oleh Rasul didoakan, doanya Rasul ya mandi kan gitu deh. Jadilah orang kaya. Tapi setelah jadi orang kaya, setelah dilihat-lihat, kok Sa'labah orang pernah yang ngejil meneng. Kayak dia di sini ngejil terang, saya itu baru suke, benar orang tahu nih ngejil. Jadi tanya kok Sa'labah nggak pernah kelihatan. Ternyata apa? Sa'labah sekarang sudah menjadi orang kaya, sibuk dengan hartanya sehingga tidak sempat lagi untuk sholat. Nah ini berarti rezeki yang tidak membawa keberkahan. Karena apa? Tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, termasuk kalau hidup yang berkah berarti tambah umur, tambah jaga negosi Allah. Maka wong sadar ora umur itu laksana seperti gumpalan es. Manggo ora dinggo ya tetap mencair kan itu. Makanya siapa yang bisa memanfaatkan umur? Dengan jenengan itu datang ke masjid, pengajian, sholat jamaah. Nah ini berarti memanfaatkan umur. Berarti kan beda Pak. Seneng omah leye-leye, loro yo tekan nisa. Seneng ini urusan pengajian, mudeng ora yo tekan nisa. Kan gitu. Ngaji itu mudeng ora pun bodo sak dipikir Pak sing penting teko mawon. Kan jenengan mamprang mudeng malah enggak. Pun mak teko mawon lah, mudeng aku nek jenengan ngerti mudeng aku malah susah Pak. Mergo nek baleni wis aku tau kuwi kan susah. Ya, mergo jenengan wis lalen, jadi jangan tak sampai jane. Nek lalen yo masane wong aku kan. Jadi itu aja pokoknya terkonus ngaji insyaallah dengan datangnya panjenengan dinamura dosane karo Gusti Allah kan ini yang penting yang kita sadari kan itu. Maka dari itu ini semua Bapak dan Ibu kita ke surga itu ternyata di dalam Al-Quran itu tidak boleh egois. Wong nek surga kuwi kudu ngajak kanca, ngajak bolo gitu. Jadi Pak Arif ngomongnya tadi dalam rangka ngajak bolo. Bolo ning ndi? Bolo ning surga kan gitu. Padha wae mungkin wong sing neraka ya golek bolo. Melalui apa? Godaan setan itu. Jadi orang neraka ke surga itu ya padha golek bolo. Lah karek kuat-kuatan. Karena apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman silahkan iman, kalau mau kafir silahkan kafir.
Mula dua kelompok ini selalu mengajak semua Pak. Jangan dikira kita ini tidak punya tantangan. Tantangannya besar, tantangannya besar. Dilewati isi pengajian kita ini ya ada sing gelem, ada sing ora gelem. Takmir masjid nanti nyiapne apa-apa. Biyen kon ngaji jare masjidé sumuk, saiki duwe AC kok ora ngaji-ngaji. Nah, itu artinya kan banyak tantangan. Jadi takmir mbak masjid seperti itu supaya apa? Jamaah itu bisa senang, bisa senang datang ke masjid. Sampai dibuatkan snack, dibuatkan minum itu kan dalam rangka apa? Biar orang datang masjid senang, boleh ya, boleh-boleh saja. Mungkin nanti kalau subuhnya lebih bagus ya, kalau PUPN kan ya baik. Ya, musa itu senang sudah sate, kan itu apa-apa. Nah, kan itu. Terus itu tambah senang ya, tambah senang. Nah ini jadi boleh maka masjid harus dimakmurkan. Pak umur kita ini belum sadar orang begitu kita. Wes, karyawan dimanfaatnya orang. Gak usah berpikir aku biar ngomongkan orang. Gusti Allah innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Umum biyen wong dadi wong nakal saiki wong alim mendingan Pak timbang ngono kuwi penak JAP wong mantan gali katimbang mantan kiai Pak. Terus bener. Oke, mendingan mantan gali katimbang mantan kiai. Coba. Mantan gali wo cinten kan besok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ditakuti. Ditakuti. Tapi ketika dia masuk Islam, wah juga luar biasa. Gak berpikir waktu itu anak EBW dibunuh. Umar itu karena apa isim tradisi sana, kalau ada orang punya anak perempuan itu malu. Apalagi dia pemimpin besar. Lalu anak ini itu yang itu wedok. Dibukti apa? Dipendem hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Maka dia kadang apa? Kadang menangis melihat perbuatannya di masa lampau. Tapi Allah Maha Pengampun. Insya Allah itu diampuni semua. Kebaikan-kebaikan sebelumnya akan diterima oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Makanya mumpung masjid sudah dibuat seperti itu bagusnya. Ya pengajian sudah rutin. Kita apa terus istilahnya bersama-sama dengan orang soleh. Pak Insya Allah ini akan membawa apa? Kita membawa ke surganya Allah. Makanya dalam hal ini ternyata mengajak teman untuk ke surga itu juga merupakan bagian penting yang harus kita pikir bersama. Dakwah itu ya termasuk mengajak orang untuk berbahagia bersama. Nah, bukti nyata tentang mengajak ke surga dakwah sendiri itu apa? Contoh dalam surat At-Tahrim ayat 6 Bapak dan Ibu. Di sana juga dikatakan ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa itu Bapak dan Ibu? Artinya kita ini diingatkan oleh Allah, kowe bisa sak keluarga ya selamat dunia akhirat kan gitu. Ojo nganti kejebutan neraka. Artinya apa? Kalau kita satu keluarga bisa ke surga bersama-sama, ya di situ kebahagiaan. Tapi kayaknya sisi neraka umpama ya tidak bisa memaksakan. Wah, terus aku sanemu ya anakku sisi ya Allah belum anakku ini manggaran ini. Kalau memang dulunya tidak mau menuju arah ke surga ya, bagaimanapun juga ya tidak bisa kan gitu. Jadi orang yang bilang ini loh, rokok atau surga, nunut itu dia bahasa Indonesia. Ada rokok atau surga, nunut. Sekali bapak eko, bujuni eko kok penak temen, ya. Pokoknya koncoku cerita, aku besok yakin mau surga kok adik, kok semua kok. Jawabannya kok, dengar dulu, bujuku anakku kabeh sebagai masjid, sebagai ngaji, ya puasa, ya puasa kabeh. Padahal kocok ngomong salah ragilem, kosong ragilem jadi jaminan surga. Kok bisa ngomong piye kok tadi? Ya iso lho Pak. Tapi besok bujuke surga, anakku surga kabeh nek surga, delok bapaknya neraka ra kesane jare. Ayo penak. Waduh, kesane jare. Terus ngomong ya apa? Niku bapak kula kesane banget niku. Kabeh dokter surga kok bapak kula neraka dhewe. Tulung ya Allah cuma beto mriki. Yo ora iso. Kan ya iso kan? Karena apa? Manusia besok akan bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Nah waktu di dunia inilah kewajibannya di dunia kita mengajak. Nah, besok kan ngomong kan mundur, pakai tine dhewe-dhewe kan gitu. Disebut kan mundur,
kakinya diri-diri kan artinya mundur kebaikannya masing-masing. Maka dikatakan di dunia dunia mazramatul akhirah, dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Kalian dengan nandur apa ini? Nah, nandur pari yang mundur pari, namun nandur suka tepi kok pukul pari kan betul dong, kecuali suka tepi ini dicampuri pari kan. Nah ini jadi sudah gampang saat kita melihat sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya monggo ini semua bisa menjadi perenungan kita bersama. Ternyata ke surga itu juga membutuhkan teman-teman setia, ya, teman-teman setia. Di dalam Al-Quran juga disebutkan itu bapak yang berbahagia, ya. Dalam Al-Quran itu juga disebutkan. Namun kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan orang-orang yang akan menjadi teman setia itu yang disebutkan. Dan hal ini orang yang paling sempurna ibadahnya itu sebenarnya urutannya mulai dari Nabi, para siddiqin, orang yang menggunakan. Kemudian ada lagi apa? Syuhada, orang yang mati syahid dalam berjuang dalam Allah. Kemudian ada lagi orang-orang soleh. Inilah orang-orang yang insya Allah ini jaminannya surga. Nah, itu semua adalah termasuk teman yang baik. Ya, teman yang baik bagi kita ini satu. Ya, para nabi itu mereka yang menuntun kita semua. Rasulullah Muhammad yang menuntun kita semua. Para siddiq orang yang menggunakan terhadap apa? Kebenaran yang datang dari Allah. Kemudian ada para syuhada, orang yang mati dalam membela agama Allah. Kemudian orang-orang soleh. Nah, ini orang-orang soleh. Kalau pokok buat ini kok enten salah satunya ada kalimat apa? Wong soleh kumpulono kan itu. Itu ternyata memang dilaksanakan juga demikian. Nah ini bisa dilihat nanti Bapak dan Ibu, ya bisa dilihat dalam surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 69. Jadi kita ini butuh bolo, ya butuh bolo menuju surga. Jadi bolo-bolo nanti enak kan gitu. Pemilu kan sih ya bolo-boloan kok pemilu yang ini. Bolo mukai. Ini mau congkrak bolo itu yang pemilu ya. Saya harap jangan sampai pemilu membuat mesinnya jadi congkrak dan seterusnya. Biasa aja lah tiap tahun, tiap 5 tahun kan begitu. Kan gitu nih. Perkara jadi ya tidak Allah kan jadi apa kan. Pak Arif itu loh belah baliknya lo kata jadi. Ya, dan bolonnya curang dulu ya, bolonnya curang dulu apa gitu. Makanya Pak piye Pak Arif jadi lebih pilihan ngono iki yo sing ati yo kancaku sing iki ustadku iki yo bolonku. Nonton ditekoki ustad, yang jawab yo penak wae. Lah jatah pemilih umum mati piro? 5 Pak yo dumen ngono ya. Dumen wae kena beban namanya. Nah, maka ini gambaran artinya di dunia pun ternyata juga ada karena kelompok. Tapi dunia itu yang penting bagaimana ketika itu bisa mengarahkan kita menuju kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 69 ini dikatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah, jadi kalau ulama dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul kan gitu. Nah, maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini besok akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat anugerah oleh Allah. Siapakah orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah itu? Orang yang mendapat nikmat anugerah dari Allah itu kan besok mendapatkan nikmat di mana? Di surga kan gitu loh ya. Dan siapakah mereka ini kan gitu? Yang mendapat anugerah nikmat dari Allah yang tentu besok akan dimasukkan dalam surganya dengan rahmatnya itu. Maka di situ dikatakan yang pertama adalah para nabi. Jadi Bapak dan Ibu selama ini kita menjadi pengikut Rasulullah, insya Allah kita besok akan ketemu di akhirat. Karena nabi itu bisa dicari umatku. Insya Allah kita akan ketemu dengan Rasulullah besok. Ya. Nah ini
Terus siapa lagi yang akan menjadi teman setia kita? Para siddiqin, orang-orang yang terus membenarkan terhadap ajaran Allah dan pada tuntunan Rasulullah. Mereka selalu meyakini, mengimani terhadap itu semua. Kemudian ada lagi yang ketiga apa? Orang yang mati syahid. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang mati syahid dalam membela agama Allah itu bisa akan jadi teman-teman kita. Mungkin ada yang di Gaza yang banyak mati syahid, anak kecil-kecil, wanita dan seterusnya yang berjuang di jalan Allah, mungkin bisa akan menjadi teman setia kita karena mereka membela agama Allah. Nah ini. Kemudian juga orang-orang soleh, ya ini, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu apa tuh Pak? Orang yang selalu berbuat kebaikan menurut Allah ya. Orang yang berbuat baik tapi menurut kriterianya Allah. Standar nilainya itu Allah. Nah, apa ada misalkan orang yang berbuat baik tapi standarnya lain? Contoh Pak, menolong orang itu baik apa tidak? Baik ya. Nah pertanyaan saya, menurut siapa? Kan gitu lah. Misalkan jenengan sudah sepakat menolong orang itu baik, tapi ketika menolong orang standarnya bukan seperti Allah, misalnya jenengan nolong maling itu kira-kira orang. Nah ini jadi standarnya beda. Karena ada orang apa nyuri rumah ya, juga suka kayak mani ya, menaik menolongi, tapi tak kandani. Ini kan menolong ini, tapi menolong tidak dalam kebaikan menurut Allah, tidak boleh. Kan gitu. Makanya kita silakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Silakan kita saling menolong dan sabar dan takwa, jalan kebaikan. Ya, jalan kebaikan. Bahkan kalau ternyata habis begini kotor dengan kesalimun sing ngurusi masjid ternyambut dhewe jenengan imani ya itu baik. Ya. Tapi tadi kalau dalam hal kejelekan kita menolong. Nah, ini yang tidak baik. Makanya ini jadi amal soleh, orang soleh adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, itu tentu kembali kepada standarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam sebuah hadis dikatakan, bergaullah, bertemanlah dengan ulama agar mendapat barokah dan kesejukan hati. Jadi ternyata punya teman ulama, kiai, ustaz, para rasul, para sahabat dan seterusnya, orang-orang soleh, itu ternyata apa Pak? Akan membawa kebaikan, membawa keberkahan dan kesejukan di dalam hati. Dalam sebuah riwayat disebutkan kata, "Alaikum bimujalasati ulama wastimai kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhdil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhdil ardal mayyita bima'il maqam." Ini ada sebuah riwayat akan gitu. Hendaklah kalian duduk bersama ulama, kiai, ustaz, ya orang-orang selalu mengajar kebaikan, dan juga para fuqaha, hukama, orang-orang bijak, yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Apa keuntungan itu? Ternyata dikatakan karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Nah, cahaya hikmah, artinya apa? Hati kita yang mati mungkin galau, gelisah dan seterusnya, karena kita dekat dengan orang alim, maka ilmu yang dia sampaikan itu mampu membuka hati kita yang selama ini tertutup, kan gitu. Sehingga kita merasa tentram, diberikan petunjuk yang baik dan seterusnya ini. Coba merasakan saya itu, apa bisa seperti itu? Saya yakin kita bisa merasakan. Coba nek hatinya suntuk, koncone wong sing provokatif, malah mayunes kakak-kakak. Kowe lagi gelisah to, ayo ajak dolan bae. Neng ndi? Neng kafe. Bisa neng ndi? Neng kono. Malah ngono to, Pak. Tapi coba datangi orang-orang yang ahli hikmah, ahli ilmu, dia akan ditunjukkan jalan kehidupan yang baik. Karena apa? Memang tugas dia adalah seperti itu. Ya, tugas dia adalah seperti itu. Makanya mereka akan mendapatkan cahaya hikmah, cahaya ilmu dari orang-orang yang punya ilmu tadi. Dan tentunya itu gambarnya seperti di sini gambarkan seperti apa? Tanah yang mati kemudian mendapatkan apa? Siraman hujan. Terus saya buka saat itu hujan ini, mungkin kan tanah-tanah itu terus bisa tumbuh kan gitu. Nah hati yang gelisah ketika
menumbuhkan hati yang mati ini bisa menjadi hidup. Misalnya mengalami jenengan atau ngaji, saya ngerti ngaji, kira-kira beda hati ini jenengan. Orang yang tidak pernah mendapat siraman rohani akan gersang. Makanya penting orang itu mendapat siraman rohani. Dan siapa yang menerima itu? Ya orang-orang yang mempunyai kapabilitas untuk itu. Dan di sini dikatakan siapa? Para ulama, para fuqaha. Meskipun, nah ini, kalau dalam kenyataan manusia menjauhi itu semua, ada sebuah riwayat mengatakan akan terjadi 3 musibah besar ketika orang sudah tidak mau mendekat para ahli ilmu, para ahli kebajikan. Mereka justru menjauh dari itu semua. Mungkin bahasa kata sengaja karo masjid, ketua karo ulama. Nah, akhirnya apa? Mereka akan lari semua dari itu. Maka akan terjadi 3 hal. Dalam hal ini dikatakan, sayati zamanun ala ummati yafirru minal ulamai wal fuqahai fayabtalihim Allahu bi thalasin baliyatin. Akan datang suatu masa pada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha. Mereka akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka. Ini 3 hal sebagai penutup ya. Apa itu? Awalan, yang pertama, ya disingkatkan, awaliyah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan hidup, keberkahan rezeki. Jadi wong nek wis do ngantuk karo para ulama atau agama lah, sudah dapat belajar agama, intinya kan gitu. Nah, maka itu akan apa? Justru akan menghilangkan keberkahan rezeki, keberkahan hidup ya. Nah, ini. Terus yang kedua apa? Ausaniyat yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Allah akan menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Karena Allah mesti ngatur agama atau dari penyampai agama atau satir ambiya ulama seluruhnya, ya akhirnya mereka mendekat kepada orang-orang yang jauh dari agama. Maka akhirnya apa? Ya tentu akan dipimpin oleh orang zalim, orang yang jauh dari agama akan. Nah, maka tentu ini juga akan membahayakan untuk apa? Kesejahteraan kebahagiaan kita bersama. Kemudian yang ketiga apa? Bisa dikatakan wasaliyatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yang terakhir ini Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini. Allah mengeluarkan dari dunia ini. Artinya apa? Mati. Kematiannya itu apa? Kematiannya tanpa membawa iman. Lalu saja ada agama dan tidak pada ayat agama, ya otomatis dia tidak akan mengerti agama. Maka matinya bukan husnul khotimah lagi. Matinya akan tidak membawa keimanan. Itulah Bapak-bapak, pentingnya kita terus belajar, pentingnya kita terus mencari teman, ya mencari teman. Salah satu yang paling utama dari teman yang baik adalah para orang-orang soleh. Jadi itu Bapak-bapak yang berbahagia, sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi pesan kami untuk masa-masa pemilu ini, monggo terus kita jaga umat Islam yang akhir. Jangan sampai kita ini hanya berbeda dalam masalah memilih, nanti kita juga cungkrak dalam tanah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Jadi kita ini bersaudara secara mukmin, harus saling menjaga. Mungkin menurut saya itu ini di luar saya ngaji, saya nanti mau berinfak bersedekah sejadah ya. Di sana kalau Bapak Ibu nanti mau mungkin ada teman yang ngasih. Karena apa? Kalau orang punya niat baik, maka bila tawasul dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan itu menjadi tawasul kami. Mudah-mudahan Allah kalau memberikan amanah kepada kami, dan mudah-mudahan nanti diizinkan oleh Allah dengan keberkahannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau kalau di sana ada sajadah, mungkin nanti setelah silahkan bisa diambil. Karena di masjid Bapak Ibu bicara soal yang macam-macam itu, hanya pesan saya, mari kita terus kita jaga upah kita, ya upah kita. Insya Allah pemilu damai, apapun yang hasilnya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bisa disampaikan bila kita berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.